Selamat pagi, sekarang saya membuat video ini pagi. Perkenalkan, nama saya Ilham Prakosa, NIM 1203230027 di mata kuliah Sosial Informatika. Di sini saya menjelaskan review saya singkat tentang kuliah tamu kemarin, ada 3 kuliah tamu. Oke, lanjut saja. Pembahasan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat peran seorang profesional IT menjadi semakin krusial saat ini. Teknologi tidak hanya digunakan untuk mempermudah pekerjaan, tetapi juga mempengaruhi keselamatan, keamanan, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kuliah tamu ini memberikan pemahaman bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup, ya, tapi harus diimbangi dengan etika, integritas, dan sikap profesional dalam bekerja. Oke, isi dari kuliah tamu pertama yaitu dengan judul IT di dunia kesehatan. Dalam dunia kesehatan, peran IT sangat vital karena berkaitan langsung dengan sistem pelayanan pasien, sistem seperti SIMRS, LIS, dan pengolahan data medis harus berjalan dengan stabil dan aman. Kesalahan kecil dalam sistem bisa bertambah besar, bahkan mengancam keselamatan pasien. Oleh karena itu, tenaga IT dituntut untuk bekerja dengan teliti, bertanggung jawab, dan mampu berkomunikasi dengan tenaga medis secara efektif. Nah, etika dan pasien safety. Etika menjadi sebuah fondasi utama dalam pengelolaan sistem kesehatan. Data pasien merupakan data yang sangat sensitif, tidak boleh diakses sembarangan. Prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah patient safety first. Artinya setiap keputusan teknis yang harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan pasien. Profesional IT juga harus siap siaga jika terjadi gangguan sistem demi menjaga kelangsungan pelayanan medis. Nah, teknologi kesehatan masa kini bagaimana? Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan robotik memberikan banyak manfaat dalam dunia kesehatan, mulai dari membantu diagnosis hingga meningkatkan kesempatan tindakan medis. Namun, teknologi tersebut tetap hanya berperan sebagai alat bantu. Keputusan akhir tetap berada di tangan tenaga medis, sehingga peran manusia tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Oke, masuk ke kuliah tahun kedua dengan judul IT dalam pemerintahan. Nah, pemerintahan juga ada IT atau informasi teknologi yang sekarang marak dikembangkan oleh pemerintahan. Nah, pada sektor pemerintahan, khususnya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, teknologi menjadi fondasi utama pelayanan publik, sistem digital, dan yang digunakan menyimpan data penting dan strategis milik negara serta masyarakat. Oleh karena itu, profesional IT memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan, keandalan, dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital. Nah, di sini pilar etika pemerintahannya terdapat 4 pilar utama yang harus dijunjung tinggi, yaitu integritas, akuntabilitas, objektivitas, aktivitas, dan perlindungan privasi. Setiap aktivitas dalam sistem harus dapat dipertanggungjawabkan. Profesional IT juga harus mampu menolak permintaan yang melanggar aturan, meskipun datang dari pihak yang jabatannya lebih tinggi. Nah, buat kalian nih yang udah di pemerintahan, jangan asal nurut saja, karena di sini terdapat etika-etika yang harus dijunjung tinggi oleh IT profesional. Ya. Nah, tantangan dan studi kasusnya apa sih di dunia IT dalam pemerintahan? Nah, tantangan terbesar di dunia pemerintahan adalah tekanan waktu yang dituntut hasil yang cepat. Nah, biasanya sistem-sistem malam terpakai di sini ya, padahal ini suatu instansi yang besar. Oke, lanjut. Dalam kondisi tersebut, seringkali muncul godaan untuk mengabaikan keamanan dan efisiensi ya. Selain mengabaikan keamanan, biasanya juga mengepres dana kita untuk membuat suatu program. Ya, namun profesional IT harus tetap berpegang pada etika dan SOP keamanan. Data dan privasi masyarakat tidak boleh dikorbankan demi kecepatan semata. Ya, terbukti kemarin ya ada kasus. Ya, lanjut, kultam ketiga, dunia industri IT. Nah,
dunia industri kita juga mulai masuk merambah ke dunia IT juga, ya kan? Adanya pemakaian AI, terus pemakaian IoT di beberapa industri kita. Di dunia industri, kemampuan teknis saja tidak cukup. Karakter, etika kerja, dan kemauan untuk terus belajar menjadi nilai penting. Setiap individu memiliki proses belajar yang berbeda, namun konsistensi dan kemauan berkembang menjadi kunci utama untuk bertahan di dunia kerja yang dinamis. Nah, AI dan dunia kerja nih, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dunia kerja sekarang industri memakai AI dan IoT sebagai inti dari industri mereka. Ya, menjadi industri yang kreatif dan inovatif. Kehadiran AI sering dianggap sebagai ancaman, padahal sejatinya AI adalah alat bantu yang bisa bekerja sama antara manusia dan teknologi, tetap memiliki peran penting dan berpikir kritis mengambil keputusan dan memastikan penggunaan teknologi tetap berada dalam koridor etika. Oleh karena itu, kolaborasi antara manusia dan AI menjadi kunci masa depan dunia kerja. Oke, penutup dan refleksi dari saya dari memahami seluruh kuliah tamu yang ada, dari keseluruhan kuliah tamu saya menyimpulkan bahwa menjadi profesional IT berarti siap belajar sepanjang hayat. Selain kemampuan teknis, integritas, tanggung jawab, moral menjadi fondasi utama. Dengan menjaga etika dan terus mengembangkan diri, kita dapat menjadi insan IT yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan masa depan bangsa. Nah, kenapa kok IT harus belajar sepanjang hayat? Karena perkembangan teknologi di dunia selalu berkembang, tidak stuck di situ saja. Selalu ada hal baru yang masuk dan ada hal lama yang ditinggalkan. Nah, oleh sebab itu, profesional IT harus senantiasa belajar dan mengembangkan diri menjadi seseorang insan yang bermanfaat bagi dunia dan bangsa. Sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.